Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, kembali lagi kita dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pertemuan 5 yang akan membahas mengenai desain antarmuka atau interface. Nah, desain antarmuka memiliki beberapa dasar. Yang pertama adalah merefleksikan model mental user. Nah, dalam merefleksikan mental user, kita mengkombinasikan pengalaman user di dunia nyata dan pengalaman user dalam penggunaan software dan penggunaan komputer secara umum. Yang kedua, ada explicit dan implied action. Nah, explicit action adalah kondisi di mana jelas dalam memberikan petunjuk untuk manipulasi suatu objek. Sedangkan implied action adalah kondisi yang hanya memberikan kesan visual atau tampilan untuk memanipulasi objek. Yang ketiga ada direct manipulation. Nah, direct manipulation di sini pengguna mendapatkan dampak secara langsung setelah melakukan suatu aksi. Kemudian ada user control, yaitu mengizinkan pengguna atau user untuk melakukan kontrol dan menginisialisasi aksinya. Kemudian feedback dan communication, yaitu selalu memberitahukan user apa yang terjadi dari suatu aksi. Kemudian prinsip desain antarmuka, yang pertama berikutnya ada konsistensi, yaitu user dapat mentransfer pengetahuan dan kemampuan dari suatu aplikasi ke aplikasi lain. Selanjutnya ada what you see is what you get, yaitu adalah tidak ada perbedaan antara yang dilihat di layar dengan hasil outputnya. Selanjutnya ada aesthetic integrity, yaitu informasi diorganisasikan dengan baik dan konsisten dengan prinsip desain visual yang baik. Kemudian interface design meliputi antarmuka program internal dan eksternal, serta desain antarmuka untuk pengguna. Nah, desain antarmuka internal dan eksternal diarahkan oleh informasi yang diperoleh dari model analisis. Kemudian dalam desain software yang baik harus memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, high performance, yaitu software yang dibuat mempunyai performance yang tinggi walaupun digunakan oleh beberapa user. Kemudian yang kedua, mudah digunakan, yaitu software yang dibuat mempunyai sifat easy to use atau mudah digunakan, sehingga tidak membutuhkan proses yang lama untuk mempelajarinya. Berikutnya adalah penampilan yang baik, yaitu software mempunyai antarmuka atau interface yang baik, sehingga user tidak merasa jenuh dalam penggunaan aplikasi ataupun software yang kita buat. Kemudian reliability, yaitu kehandalan sejauh mana suatu software dapat diharapkan untuk melakukan fungsinya sesuai dengan ketelitian yang diperlukan. Kemudian mampu beradaptasi, yaitu sejauh mana software yang dibuat mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi yang ada. Kemudian interoperability, yaitu software yang dibuat haruslah mampu berinteraksi dengan aplikasi yang lain. Biasanya dapat dilihat dari adanya fasilitas untuk ekspor dan import data dari aplikasi lain. Kemudian mobility, yaitu software yang dibuat dapat berjalan pada bermacam-macam sistem operasinya. Apakah dia bisa dijalankan di sistem operasi Windows, atau dia bisa di Linux atau Android, bahkan di iOS, seperti itu ya.
Kemudian dalam mengambil keputusan dalam desain, kita harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, aplikasi semakin membesar dan menjadi semakin lambat prosesnya. Kemudian user interface pada aplikasi semakin kompleks, waktu yang diperlukan untuk mengembangkan fitur baru menjadi lebih lama. Kemudian dokumentasi aplikasi dan dokumen help menjadi lebih melebar. Resiko adanya efek pada fitur yang sudah ada dan meningkatkan waktu yang diperlukan untuk memvalidasi aplikasi. Nah, dalam mendesain layout, kita punya beberapa model aplikasi. Yang pertama, ada berbasis dokumen ya. Aplikasi ini menghasilkan sebuah dokumen berupa file-file yang nantinya bisa dibuka dan dirubah kembali jika perlu. Nah, aplikasi yang berbasis dokumen biasanya dalam bentuk Microsoft Office ya. Bisa Microsoft Word, Excel, OpenOffice, CorelDRAW, Photoshop, dan lain sebagainya. Kemudian berbasis non-dokumen, yaitu aplikasi ini sifatnya tidak menghasilkan dokumen yang bisa dibuka dan dirubah kembali. Contoh dari aplikasi berbasis non-dokumen ini adalah Microsoft Outlook, MySQL, MyOB, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah utilitas. Nah, aplikasi ini sifatnya adalah untuk penunjang saja. Sifatnya hanya tambahan. Ada kecenderungan aplikasi ini menekankan pula pada style di samping fitur aplikasi. Contoh dari aplikasi ini adalah aplikasi untuk mendengarkan musik atau menonton video, seperti Winamp, Media Player, Power DVD, atau aplikasi untuk antivirus seperti Kaspersky, Norton, F-Secure, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh yang pertama, layout berbasis dokumen. Di sini kita bisa lihat layout dari Microsoft Word ya. Ada header, kemudian menu bar, ada toolbarnya, ada pane, ada lembar kerja atau worksheet. Kemudian yang kedua, ada layout berbasis non-dokumen. Contoh di sini tampilan dari MySQL dan MyOB. Ya, di sini banyak beberapa tombol juga. Kemudian yang terakhir ada layout utilitas. Nah, di sini contohnya seperti layout dari Power BI DXP ya. Jadi dia lebih menekankan tampilannya, di mana biasanya tampilan ini bisa kita ganti-ganti ya. Ada skin-skinnya atau tema-temanya. Nah, sesuai dengan keinginan kita. Biasanya banyak dan gratis. Padahal fungsinya hanya untuk memutar musik ataupun memutar video saja. Kemudian cara pendekatan. Nah, terdapat dua cara pendekatan dalam merancang tampilan. Yang pertama ada user-centered design approach, yaitu pendekatan perancangan berbasis pengguna. Merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan filosofi perancangan. Konsepnya, user menjadi pusat dalam proses pengembangan sistem, dan tujuan atau sifat-sifat, konteks, dan lingkungan sistem semua didasarkan dari pengalaman pengguna atau user itu sendiri. Yang kedua ada user design approach, yaitu pendekatan rancangan interface yang dibuat oleh programmer untuk user. Programmer berusaha membuat interface sebaik-baiknya berdasarkan pengalamannya, setelah jadi baru diberikan ke user atau pengguna. Berikutnya, yang kedua ada prinsip dan petunjuk perancangan. Terdiri dari beberapa prinsip dan petunjuk. Yang pertama ada urutan perancangan. Terdiri dari pemilihan ragam dialog, kemudian perancangan struktur dialog, perancangan format pesan, perancangan penanganan kesalahan, perancangan struktur data. Kemudian yang kedua ada perancangan tampilan berbasis teks, yaitu ada urutan penyajian, kelonggaran, pengelompokan, relevansi, konsistensi, dan kesederhanaan. Kemudian yang ketiga, perancangan tampilan berbasis grafis. Terdapat 5 faktor yang diperlukan.
Yang pertama ada ilusi pada objek-objek, kemudian urutan visual dan fokus pengguna, struktur internal, kosakata grafis yang konsistensi dan sesuai, kesesuaian dengan media. Kemudian ada waktu tanggap. Yang kelima ada penanganan kesalahan. Nah, penanganan kesalahan ini terbagi menjadi dua, yaitu kesalahan compile time error dan kesalahan runtime error atau fatal error. Nah, komponen antarmuka grafis adalah bentuk-bentuk tampilan antarmuka yang dipakai pada paket-paket program aplikasi, baik yang bekerja pada mode teks maupun pada mode grafik. Komponen antarmuka grafis antara lain ada tombol tekan atau push button, text fill, text area, screen box, checkbox, tombol radio, list box, combo box, dan label box. Yang pertama, tombol tekan digunakan untuk mengaktifkan suatu aktivitas apabila tombol tersebut ditekan menggunakan mouse atau klik mouse. Jenis tombol dinamakan tombol tekan atau button karena ketika kita menekan klik tombol tersebut maka akan terlihat bahwa seolah-olah tombol tersebut masuk ke dalam layar monitor, seperti halnya ketika kita menekan sebuah tombol pada HP. Nah, ini adalah contoh button ya, misalnya ada tombol OK dan tombol cancel. Kemudian yang kedua ada text field, merupakan kolom isian satu baris yang digunakan untuk memasukkan data. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah teks isian text field-nya. Dan di sini ada beberapa keterangannya juga. Kemudian ada text area, yaitu berupa kolom isian yang bisa lebih dari satu baris. Ya, jadi bisa banyak isiannya. Jenis-jenis komponen pada text area ada atribut name, atribut placeholder, atribut autofocus, atribut match length, atribut calls dan rows, kemudian atribut read only dan disable, kemudian atribut ID dan class. Kemudian ada spin box. Nah, komponen antarmuka grafis yang digunakan untuk mengatur nilai suatu pelubah. Biasanya bertipe numerik dengan menambah atau mengurangkannya dengan suatu nilai tertentu dan nilai maksimum dan minimum. Dinyatakan dengan jelas agar tombol tidak memutar atau spinning terus-menerus. Nah, biasanya tombol spinning box ini bisa kita temukan dalam fitur untuk mengatur tanggal dan waktu ya, pada laptop ataupun komputer kita. Kemudian ada checkbox, merupakan sejumlah pilihan yang memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu atau lebih pilihan yang tersedia. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian ada tombol radio, merupakan sejumlah pilihan yang memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu pilihan yang tersedia. Pilihan tersebut dapat menilai on atau off yang ditandai dengan tanda tertentu. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi dia nggak bisa memilih lebih dari satu, hanya salah satunya saja. Misalnya kayak jenis kelamin ada laki-laki dan wanita. Kemudian ada list box, digunakan untuk menampilkan sejumlah pilihan yang tersedia yang dapat dipilih oleh pengguna program. Terkadang terjadi suatu keadaan di mana panjang suatu pilihan lebih besar dibandingkan dengan lebar list box-nya. Nah, list box tersebut harus ditambahkan atau menggeser scroll bar-nya, baik vertikal maupun horizontal. Ya, ini ada untuk scroll bar-nya untuk penggeserannya. Kemudian ada komponen combo box, merupakan fungsi yang sama dengan list box, cuman perbedaannya kalau combo box pilihannya tidak akan terlihat sampai pengguna menekan tombol kontrol untuk ke bawahnya atau tombol klik di sini.
Kalau kemudian pada combo box juga, pengguna dapat memasukkan pilihan yang mungkin tidak ada dalam daftar pilihan yang tersedia, jadi kita bisa ketikkan sendiri. Kemudian yang ketiga, piranti bantu sederhana. Nah, piranti bantu yang dijelaskan hanya berbentuk lembaran kertas kosong yang diberikan nama dengan lembar kerja tampilan atau LKT. Nah, LKT yang disajikan atas 4 bagian, yaitu ada nomor lembar kerja, kemudian bagian tampilan, bagian navigasi, dan bagian keterangan. Contohnya seperti ini ada nomor sheet-nya, bagian lembar kerjanya, ada navigasi, ada keterangan, dan lembar kerjanya. Ya, ini adalah contohnya. Di sini lembar kerjanya mengenai pengisian data pribadi. Kemudian ada navigasinya, keterangannya di sini ketika klik selesai, ganti ke tampilan dengan nomor 1, kemudian klik simpan, kita mengaktifkan penyimpanan bekas, dan kosongkan borangnya atau pengisiannya ini kosong lagi. Kemudian kalau batal, maka formnya nanti akan kembali kosong. Nah, keterangan judul jendelanya pakai Arial, ya judulnya pakai Arial dan 12 poin untuk besar hurufnya. Teks pakai Arial 10, kemudian warna hitam. Kemudian median data Arial, ya 10 poin miring. Kemudian teks push button Arial 12 poin juga. Nah, ini contoh lembar kerja yang diserahkan ke programmer ya. Jadi di sini yang membuat adalah seorang analisis program biasanya. Kemudian yang keempat adalah jaring semantik tampilan. Dipakai untuk mempermudah programmer saat ia menulis program untuk disesuaikan dengan navigasi pada setiap lembar kerja. Pada jaring semantik, tampilan terdiri atas dua komponen, yaitu nomor tampilan biasanya diberi notasi dengan lingkaran, dan transisi yang menyebabkan perpindahan-perpindahan ke tampilan yang lain biasanya diberi notasi dengan anak panah, tanda anak panah. Nah, contoh seperti ini ya, jaringan semantiknya ada T1, T2, sampai T7. Nah, ini adalah nomor tampilan lembar kerjanya. Kemudian tulisan AES, exit, escape, dan lain-lain itu adalah event ataupun aksinya ya. Kemudian anak panah menunjukkan transisi. Ya, misalnya kita dari T1 AES, maka dia langsung lanjut ke T2. T2 akan looping. Kemudian ALTX dia akan pindah ke T3. T3 nanti dia akan exit ke T6. Baiklah rekan-rekan, mungkin itu saja materi mengenai desain antarmuka atau interface. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.